Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Programa 1 96,4 FM. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Risalah Ramadan yang hadir menemani Anda menjelang berbuka puasa. Semoga hari ini penuh berkah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Maros akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Dr. Umar Makku, STHI MAG, yang akan membahas tema Zaman Akhir Islam Tinggal Nama Saja. Selain itu, di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab yang pastinya sangat bermanfaat. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir acara. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penyampaian materi dari Ustadz yang telah hadir bersama kita. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu majelis taklim perhimpunan keluarga Maros, Bu ya. Semoga Allah memberikan terus kesehatan, amin, umur panjang, amin, dan diberikan keberkahan dalam berumah tangga, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya ucapkan para pendengar siaran langsung RRI Kepulauan Yapen, semoga kita semua yang mendengar acara ini diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang patut kita ucapkan ketika kita diberikan nikmat seperti ini, nikmat belajar ilmu pengetahuan atau ilmu agama, selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam agama kita ini, yang perlu kita perhatikan adalah pengamalan sehari-hari yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan di dunia ini. Pengamalan yang dikatakan oleh Rasulullah beserta para ulama, bagaimana kita mampu menjadikan agama kita ini adalah pegangan hidup, bahwa tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan kehidupan kita untuk bisa terhindar dari siksaannya Allah, kemudian petunjuknya Allah yang harus kita pegangi, mulai dari hal-hal yang dilarang oleh Allah kita hindari, dan apa yang Allah perintahkan kita harus segera kerjakan. Pertanyaan kemudian, seperti materi yang diberikan pada hari ini menyangkut permasalahan Islam sisa nama di kemudian hari. Ini yang harus kita wanti-wanti dan jaga sedemikian rupa. Karena kenapa? Di dalam hadis Rasulullah pernah diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam teks tersebut mengatakan, yusiku, akan datang nanti itu, ada redaksi yang sangat bagus di situ, katanya Rasulullah. Islam itu
tidak akan pernah ada lagi illa ismuhu, sisa namanya saja. Al-Quran itu sisa tulisannya saja. Sebagian ulama memberikan penjelasan terhadap hadis ini mengatakan Islam hanya sebagai nama, Al-Quran hanya sebagai mushaf saja. Pertama, terlalu banyaknya problematika yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri, tidak terlalu memperhatikan amalan-amalan agama. Pokoknya tidak ada lagi yang dikatakan konsisten terhadap peraturan agama itu sendiri. Al-Quran itu sudah ditinggalkan sisa mushaf saja, tidak diperhatikan lagi untuk dibaca, tidak diperhatikan lagi untuk diamalkan isinya. Makanya yang perlu kita perhatikan ke depan, yang perlu kita persiapkan wanti-wanti kehati-hatian kita, siapa tahu nanti akan terjadi seperti ini. Persiapkan generasi ke depan, yaitu anak kita sendiri dalam lingkungan rumah tangga. Kita perkenalkan bahwa inilah agama yang dianut oleh para leluhur kita. Doktrin yang harus kita perkenalkan bahwa Islam itu bukan diidentik dengan satu kebencian, tetapi Islam itu diidentik dengan toleransi yang sangat tinggi, di mana Islam itu memperkenalkan kerukunan, di mana Islam itu memperkenalkan pengamalan buat diri kita, kemudian memperkenalkan di lingkungan di sekitar kita, di luar dari agama kita, supaya Islam menjadi rahmat lil alamin. Yang kedua, Al-Quran ini kita harus perkenalkan ke generasi anak-anak kita. Jangan sampai nanti termasuk generasi kita akan mendapatkan ini bahwa Al-Quran sisa mushafnya. Malas orang baca Quran. Dia lebih asik membaca Quran sampai berapa lembar buku, komik dia baca, tetapi dia lupakan kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim itu sendiri. Makanya di dalam risalah Ramadan ini saya tekankan kepada ibu-ibu semua beserta para pemirsa pendengar di RRI Kepulauan Yapen, khususnya yang beragama Islam, mari kita persiapkan generasi ke depan supaya kita bisa mengantisipasi dalam hadis tersebut yang jelasnya kita sudah ada gerakan bahwa ingin lepas dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Ta'ala dalam riwayat Al-Baihaqi bahwa yushiku, akan datang suatu saat nanti zamannya itu manusia, bahwa Islam itu tidak ada yang lain illa ismuhu, kecuali hanya namanya saja. Al-Quran itu nanti akan hilang di permukaan, hanya sisa-sisa mushaf yang tertulis, tapi sudah tidak ada lagi yang mau membaca Al-Quran. Barangkali ini pengantarnya ke depan. Ibu-ibu ada ingin dipertanyakan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar yang telah dikirimkan sebelumnya. Berikut pertanyaan pertama. Kepada Ibu, pertanyaan pertama dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz yang saya mau tanyakan, apa ciri-ciri akhir zaman? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ini, Bu. Tanda-tanda akhir zaman itu pertama yang digambarkan oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyaknya hubbud dunia, cinta terhadap persoalan dunia. Di mana-mana selalu mendefinisikan suatu kebahagiaan itu dengan materi. Selalu materi saja.
Kenapa? Karena menganggap bahwa kebahagiaan hakiki itu bersifat yang dikatakan keduniaan. Allah ini Bu sangat adil kepada manusia. Seandainya bentuk kebahagiaan itu hanya berbentuk uang, berarti Allah tidak adil kepada orang-orang miskin. Banyak orang miskin tidak memiliki uang, tapi bahagia juga. Banyak orang kaya yang dimana kegemerlapan dunia dia miliki, terkadang dia juga stres, memiliki satu goncangan hidup tidak jelas. Makanya kita harus antisipasi akhir zaman ini. Yang selanjutnya dijelaskan, ada ulama menjelaskan salah satu akhir zaman yang akan datang itu sesuai dengan hadis Rasulullah, waktu itu cepat berlalu, cepat sekali. Kita tidak rasa Ramadan, kita tidak rasa Jumat lagi. Makanya Ibu, tidak ada yang perlu kita persiapkan bekal terbaik kecuali hanyalah ibadah di hadapan Allah dan berbuat baik sesama manusia. Barangkali Musya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan kedua, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Adelia, izin bertanya Pak Ustadz, apa yang terjadi di akhir zaman menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dalam redaksi hadis Rasulullah, ada istilah dalam ilmu hadis itu khabariyah sa'ah, berita-berita tentang hari kiamat, akhir zaman. Memang banyak redaksi hadis Rasulullah mengungkapkan tentang akhir zaman ini, berbagai berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada hadis Rasulullah juga menceritakan akhir zaman itu sudah banyak terjadi banyaknya bangunan-bangunan tinggi. Yang kedua, ketika anak itu orang tuanya adalah orang kaya, kemudian anaknya sebagai raja. Itu juga akhir zaman ke depan. Tapi yang jelasnya Ibu, kita berdoa semoga kita ini atau generasi keturunan kita tidak ada yang dapat hal seperti itu, karena suatu saat nanti Ibu, di zaman ketika mau kiamat dunia ini, pintu taubat sudah ditutup, nauzubillah min dzalik, kita tidak dapat generasi kita, keturunan kita. Yang jelasnya banyak redaksi-redaksi hadis Rasulullah yang mengungkapkan tentang hal itu. Tanda-tandanya sudah ada semua muncul, karena dunia ini kan makin tantangannya berat. Kemudian tanda-tanda yang diucapkan dalam hadis Rasulullah, baik ketika dia mengucapkan hadis Rasulullah di hadapan baginda ketika berhadapan dengan sahabatnya, karena Rasulullah kadang memiliki jawaban tentang tanda-tanda kiamat sesuai dengan siapa yang bertanya di hadapan Rasulullah. Tetapi kebanyakan redaksinya itu mengungkapkan seperti tadi, bangunan sudah ada, ini akhir zaman nanti ini. Ketika orang tuanya sudah jadi pembantu, anaknya jadi raja, itu juga akhir zaman itu, Bu. Bagus Bu pertanyaan. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, kira-kira berapa lama lagi
tahun akhir zaman bersama kita umat Islam. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara akhir zaman, Ibu, tandanya sekarang ini sudah mulai muncul. Tetapi menyangkut permasalahan as-sa'atul alamatul kiamat dan waktu yang diungkapkan di situ tentang menyangkut hari kiamat, persoalan ini sampai-sampai dalam hadis Rasulullah diungkapkan. Rasulullah sendiri ketika dalam hadis tersebut, ketika Jibril datang mengungkapkan, bertanya kepada Rasulullah, mungkin ini sudah lumrah ini dalam hadis, mungkin Ibu sering dengar. Pertanyaannya Jibril mulai Islam, iman, ihsan, kemudian bertanya Jibril, kapan kiamat? Katanya Rasulullah, mungkin yang bertanya ini lebih tahu daripada saya. Jadi Rasulullah sendiri juga tidak mau tahu kapan waktunya kiamat datang, persoalan kiamat. Tetapi akhir zaman ini sudah mulai bermunculan. Dunia ini prediksinya para ulama, ada satu ulama mufassirin yang sangat terkenal, namanya Mutawalli Sya'rawi. Beliau ini adalah ulama yang sangat luar biasa, Ibu, keilmuannya dalam masalah ilmu tafsir. Dia pernah mengungkapkan dalam satu ceramahnya ketika mengungkapkan tentang akhir zaman. Akhir zaman menurut beliau almarhum ini, Al-Allamah Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa rentetan-rentetan akhir zaman ini sudah mulai bermunculan. Tetapi tentang waktunya kiamat kubra, pergolakan yang paling besar nanti terjadi ini, itu katanya itu adalah tidak ada yang mengetahui, la ya'rafu, tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah Allah. Tetapi ada hadis lain mengungkapkan kesahihannya ini, walaupun sebagian ulama memperdebatkan bahwa yang jelasnya, Ibu, kiamat itu terjadi tidak lepas dari waktunya, itu adalah hari Jumat. Sepakat ulama hadis ini dia pegang bahwa akan terjadi nanti kiamat kubra itu, yaitu tidak akan lepas dari hari Jumat. Makanya keagungannya hari Jumat itu, Jumat ini sangat mulia, tetapi ulama mengatakan akan terjadi nanti kiamat itu pasti hari Jumat suatu saat nanti, tapi semoga kita tidak mendapatkan hal itu. Bagus pertanyaannya, Ibu ini. Masih ada, Ibu? Masih ada? Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, kami mau bertanya, bagaimana ciri-ciri manusia di akhir zaman itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya, Ibu, itu sudah nampak sekali ya. Pertama itu tadi bahwa mereka itu cinta dunia, hubbud dunia. Tetapi banyak ulama juga memberikan definisi yang lain ciri-cirinya. Salah satunya itu agama ini sudah dianggap alian biasa, pemberitaan agama dianggap biasa. Kayaknya dia hanya sepintas lalu dipermainkan, tidak konsisten terhadap apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Sudah banyaklah yang terjadi di dunia ini, apalagi di lingkungan kita pasti kita akan dapatkan. Makanya, Ibu, mengantisipasi semua ini, kita sebagai ibu-ibu ini kan sebagai madrasatul ula, sekolah pertamanya anak-anak, mempersiapkan generasi ke depan untuk menghadapi akhir zaman ini. Makanya, Ibu, kita harus sinergi dengan bapaknya di rumah. Kalau bapaknya yang keluar cari uang, kita ibunya ini mempersiapkan bekal, membimbing bapak, mendidik anak-anak di rumah. Karena kebanyakan anak itu
dia selalu pasti mendengar atau selalu tersentuh dengan bahasa orang tuanya. Persiapkan ibu, sudah banyak jemaah tanda-tandanya bu ya akhir zaman. Makanya yang paling jelasnya di akhir zaman ini, kenapa Rasulullah mengungkapkan bahwa Islam itu hanya sekedar nama? Karena itu tadi banyaknya cinta dunia, sudah tidak diraukan lagi. Masjid juga itu orang berlomba-lomba, mega-mega masjid. Masjid sampai tingkat berapa, menaranya sampai berapa meter. Masjidnya cantik sekali, tapi tidak ada orang di dalam. Cantiknya masjidnya, AC-nya. Pernah saya singgah sholat itu AC-nya sampai menggigil itu badanku ibu. Tapi saya lihat, kenapa ini jamaahnya tidak cukup satu saf. Orang berlomba-lomba mega-mega masjid, bermegah-megahan dalam hal membangun rumah Allah, tapi ternyata tidak ada yang pergi sholat di samping rumahnya. Ketika ditanya di tetangga masjidnya, kenapa tidak pergi ke sholat? Dari dekatnya jam masjid itu rumah. Dia bilang, berjamaah ke saya karena bersampingannya dengan masjid rumahku. Dan tidak bisa seperti itu dalam peraturan fikih. Peraturan fikih itu berjamaah itu harus ikut di belakang imam. Tidak boleh berjamaah dihalangi dengan tembok rumah. Tidak bisa. Jadi itu semua cinta dunia, ubud dunia, berlomba-lomba lagi untuk bangun masjid, menaranya tinggi-tinggi. Dan ada juga kesimpulannya seorang ustadz itu, seperti pernah saya dengar ada ulama hadis sudah almarhum itu, namanya Mustafa Ya'qub di Jakarta. Itu adalah ulama besar kita di Indonesia, Allahumma yarham, sudah meninggal. Dia pernah mengatakan, sekarang ini tanda-tanda akhir zaman juga di Indonesia ini, masjid itu bermegah-megahan persoalan saldo uang. Siapa yang banyak saldonya, dia bangga. Baru dia tidak manfaatkan itu saldo untuk dimanfaatkan umat. Bagaimana ini masjid? Jangan kau simpang pahalanya orang, tampun-tampun di masjid baru tidak kau salurkan untuk belikan masalah pembangunan. Sampai-sampai itu kipas angin saja, padahal banyaknya itu dananya masjid. Makanya bilang, ini juga katanya ulama itu bilang, ini juga akhir zaman ini. Karena berbangga-banggahan dengan saldo uang. Barangkali bu. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang sangat jelas dan bermanfaat. Semoga dapat menambah pemahaman kita semua. Izin Pak Ustadz, kami mohon Pak Ustadz memimpin kami dalam doa. Mari bu, kita bermunajat kepada Allah untuk meminta semua aktivitas kita, kegiatan kita hari ini tiada lain hanyalah petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan ini, hari ini adalah hari kedua puasa kita diberikan kesehatan sampai menjelang hari Lebaran Idul Fitri. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وركوعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu ya Allah Kau berikan kepada kami, nikmat kesehatan-Mu ya Allah, dan nikmat kesempatan-Mu ya Allah, dan nikmat waktu untuk bisa belajar bersama, mempelajari ilmu-ilmu Islam-Mu ya Allah di tempat ini. Berikan kami Allah kedamaian dan ketenteraman untuk bisa hidup rukun dan damai ya Allah di kepulauan Yapen ini. Ya Allah ya Rahman, bimbing kami ya Allah dalam mengamalkan ya Allah, dan jadikan kabupaten ini ya Allah menjadi kabupaten yang terbaik,
Ya Allah, berikan anugerah-Mu semua penduduk Kepulauan Yaping ya Allah, dan umat Islam yang ada di Kepulauan Yaping ini, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga kita diberikan waktu di lain, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Saya tutup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Programa 1 96,4 FM, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Risalah Ramadan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam menjalani ibadah puasa serta meningkatkan kualitas keimanan kita. Terima kasih kepada Majelis Taklim dan Ustadz yang telah memberikan tausiah dan menjawab pertanyaan. Saya Hikmawati beserta ibu-ibu Majelis Taklim Uswatun Hasanah Maros, mohon maaf apabila ada kekurangan selama siaran. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa dan tetap semangat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.